Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-36. Malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-36. Oleh karenanya, kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada para tulab di sini untuk senantiasa memurajaah pelajaran yang telah berlalu. Karena sudah lewat 35 pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah, antum bisa mengakses rekaman video ataupun audio yang telah kami berikan fasilitasnya, ada di Telegram dan juga ada di channel YouTube Pintar Nahwu. Kemudian kami ingatkan juga kepada para tulab, insya Allah pekan depan akan dilaksanakan imtihan yang kedua. Oleh karenanya, antum harus benar-benar mempersiapkan diri mengejar ketertinggalan sebelumnya. Bagi yang tidak hadir di suatu pertemuan, hendaknya segera memurojaah atau melihat rekaman yang telah kami upload di Telegram maupun di YouTube Pintar Nahwu. Baik, kami juga mengingatkan kepada para tulab untuk senantiasa memperhatikan tata tertib majelis online ini, yaitu tawajjuh, on cam, fokus mendengarkan Ustadz, mengambil faedah yang banyak dari beliau Ustadz Ami Ahmad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah.
dan antum menggunakan nama sesuai dengan nama yang didaftarkan agar memudahkan panitia untuk mencatat kehadiran antum semuanya. Baik, itu saja dari kami. Karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Afwan, suaranya nggak kedengeran Ustaz. Ya, sebelah. Sudah bisa didengar ya? Nah, Ustaz. Sudah Ustaz. Kita melanjutkan materinya untuk pelajaran 11. Sudah masuk pada pelajaran 11, monggo dibuka dulu muqarrarnya. Ad-Darsul Hadiyah Asyara, pelajaran 11. Nanti untuk imtihan pekan depan itu materinya pelajaran 1 sampai 10. Baik. Untuk pelajaran 11, Ad-Darsul Hadiyah Asyara, kita ada materinya di modul ya. Halaman 57, monggo dibuka dulu. Dars 11. Inti sari materinya ada dua. Yang pertama, penerapan isim bersambung dengan ya al-mutakallim. Penerapan isim bersambung dengan ya al-mutakallim. Itu huruf ya yang menyatakan kepemilikan aku atau saya. Nanti ada beberapa aspek yang perlu dibahas. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil konsep yang baru, yaitu pengenalan konsep mubtada, muakhar, khobar, muqaddam. Yang sudah kita pelajari adalah konsep mubtada khobar yang normal. Mubtada di depan, khobar di belakang. Ini mubtada, muakhar, khobar, muqaddam itu adalah kondisi di mana mubtada berada di belakang, khobarnya berada di depan. Bagaimana hal itu nanti bisa terjadi, nanti akan kita pelajari. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal nomor 1. Saya bacakan, harap semuanya tawajuh, karena ini memang pembahasannya agak sedikit ya.
agak sedikit rumit. Soal 1, bagaimana penerapan isim ketika bersambung dengan dhamir ya al-mutakalim? Bagaimana penerapan isim ketika bersambung dengan dhamir ya al-mutakalim? Sebelum kita bahas lebih lanjut, pembahasan ini nanti akan ada kaitannya dengan isim maksur dan isim manqus. Oleh karena itu, kita coba review sedikit masalah isim maksur dan isim manqus. Dengan saudara Diana, isim maksur itu isim yang bagaimana? Ibu, isim maksur tanpa perlu bongkar-bongkar. Mau dijawab, kalau tidak lepas. Isim yang diakhiri ya mutakalim. Loh, bukan itu. Isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Iya, baik. Isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya. Cirinya itu berbunyi A atau O. Itu adalah isim maksur. Di mana isim maksur terbagi menjadi 2 versi. Ada isim maksur munsorif dan isim maksur ghairu munsorif. Ya, baik. Dengan Abdul Khair, tolong disebutkan i'rabnya isim maksur munsorif. I'rabnya isim maksur munsorif marfu bid-dhammah mansub marfu bid-dhammah muqaddarah Al-muqaddarah, baik. mansub bil fathah muqaddarah majrur bil kasrah muqaddarah. Ya, muqaddarahnya itu pakai al ya. Oh, Karena itu al-muqaddarah. konsep nad man'ud. Bidoma al-muqaddarah bil fathah al-muqaddarah bil kasrah al-muqaddarah. Karena itu konsepnya nad man'ud. Ya. Baik, insyaallah. Yang perlu diingat adalah istilah al-muqaddarah itu. Nanti ada kaitannya sekali. Ya, istilah al-muqaddarah yaitu tersembunyi. Baik. Kemudian yang isim maksur ghairu munsharif dengan firman, silakan disebutkan i'rabnya. Dhammah bil Marfu bid dhammah al muqaddarah mansub bil fathah al muqaddarah majrur bil fathah al muqaddarah. Ya, khair insyaallah, mabrur. Marfu bid dhammah al muqaddarah mansub bil fathah al muqaddarah majrur bil fathah al muqaddarah. Al muqaddarah ini yang perlu kita ingat ya. Nanti ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas ini nanti. Nah. Kemudian isim manqus. Isim manqus dengan saudara Priyo, silakan disebutkan i'rabnya. Marfu bid-dhammah al-muqaddarah mansub bil fathah majrur bil kasrah al-muqaddar. Ya, isim manqus yang bagaimana, Priyo? Yang berbunyi i, yang mempunyai ya lazimah. Diakhiri dengan ya lazimah. Baik. Diakhiri dengan ya lazimah. I'rabnya marfu bi dhammah al-muqaddarah mansub bil fathah, enggak pakai al-muqaddarah ya, bil fathah, majrur bil kasrah al-muqaddarah. Ini harap diingat. Untuk isim manqus nanti yang muqaddarah adalah marfu dan majrur. Ya, ini harap diingat. Nah, jadi kalau isim maksur itu mutlak, mau yang versi munsorif atau ghairu munsorif, semua harokatnya muqaddarah. Sedangkan isim manqus yang muqaddarah adalah marfu dan majrurnya. Untuk mansubnya dhahirah. Baik. Sepertinya ada yang belum di-mute ya, tolong di-mute dulu. Siapa yang merasa belum di-mute? Baik, sekarang kita kembali ke pembahasan tadi.
Jadi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana penerapan isim ketika bersambung dengan domir ya al-mutakalim? Jawabannya harap diperhatikan. Ya al-mutakalim adalah sebuah domir muttasil yang berfungsi menunjukkan makna aku atau saya. Ya, bila domir ini melekat pada suatu isim, maka menunjukkan makna memiliki bagi aku atau saya. Jadi ya mutakalim itu termasuk domir muttasil ya. Domir muttasil. Tapi tidak selalu harus domir jar, karena nanti ya mutakalim juga bisa berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya, domir nasab. Yang penting ya mutakalim itu pasti merupakan domir muttasil. Adapun kedudukannya terkadang bisa jar, terkadang bisa nasab. Ya, i'rabnya tergantung kedudukannya sebagai apa. Baik. Contohnya di situ, kolami itu dari kata kolamun plus ana. Ananya itu nanti kalau sudah nempel jadinya ya mutakalim. Jadi ya mutakalim itu adalah gubahan dari ana. Ya, merupakan gubahan dari domir munfasil ana ketika sudah berubah menjadi mutasil menjadi ya mutakalim. Artinya penaku. Jadi kalau kita ingin mengatakan penaku itu bukan kolamu ana, tapi kolami, gitu ya. Baiti rumahku, abi ayahku, umi ibuku, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah ya al-mutakalim. Jadi mulai sekarang kita biasakan untuk menyebut istilah-istilah sesuai ya yang benar itu bagaimana. Ya, istilah-istilah nahwu kita familiarkan. Oh, ini namanya ya al-mutakalim. Harus sudah familiar. Tidak boleh lagi merasa asing ya. Baik, kemudian yang kedua. Semua harokat apabila bertemu ya al-mutakalim harus bermunasabah. Munasabah itu artinya beradaptasi atau menyesuaikan dengan cara apa? Dengan cara berubah menjadi harokat kasroh. Nah ini. Jadi ya mutakalim itu menangan begitu ya. Semua harokat, mau dia harokat dhamma atau fathah, apalagi kasroh, kalau bertemu dengan ya mutakalim, maka kalah harokat-harokat itu. Semuanya harus beradaptasi, bermunasabah dengan ya al-mutakalim, dengan cara berubah menjadi kasroh. Ini harap diperhatikan. Ya. Contoh. Ya, contoh. Misalnya lafadz qolamun. Lafadz qolamun itu jika marfu dan terkena ya mutakalim aslinya adalah qolamui. Aslinya begitu. Qolamui. Nah, tapi karena bermunasabah dengan ya mutakalim maka menjadi qolami. Mimnya yang tadinya dhammah ketika marfu maka kemudian beradaptasi bermunasabah menjadi kasroh qolami. Ya. Kemudian jika mansub aslinya adalah qolamai, kan mansubnya dengan fathah, ya, isim mufrad. Qolamai aslinya begitu. Tapi kemudian bermunasabah terhadap ya al-mutakalim, ya, maka fathah itu kalah. Dia menyesuaikan dengan ya mutakalim menjadi kasroh, jadilah qolami. Ya, nah. Jadi enak nanti kalau suatu lafadz itu terkena ya mutakalim, mau dia marfu atau mansub atau majrur bunyinya sama. Jadi hati-hati. Misalnya kata qolami itu bisa jadi dia marfu, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Bagaimana cara mengetahui? Dilihat amil-amil yang mempengaruhinya atau kedudukan-kedudukannya di dalam kalimat. Oh, ini ada amil yang membuatnya mansub, berarti dia mansub. Oh, ini kedudukan yang menyebabkan dia marfu, berarti dia marfu. Meskipun bunyinya sama.
Gitu ya. Halaman setelahnya monggo dibuka. Kemudian jika majrur aslinya adalah kolami, di mana kasroh yang ada pada kolami ketika masih dalam wujud aslinya, maka kasroh itu adalah kasroh asli tanda i'rob. Jadi kolami yang asli ya ketika majrur, kasroh itu adalah kasroh dari tanda i'rob. Bisa mufradkan majrurnya dengan kasroh. Kemudian bermunasabah menjadi kolami, sama-sama kolami bunyinya ketika majrur ya. Kolami menjadi kolami. Cuma bedanya apa? Bedanya ada pada kasrohnya. Kalau kolami ketika masih asli, maka kasrohnya itu adalah tanda asli dari i'rob majrur. Dan ketika bermunasabah juga tetap bunyinya kolami, tapi kasrohnya itu bukan lagi sebagai kasroh tanda i'rob, melainkan kasroh hasil munasabah. Begitu ya. Yang seperti ini juga dijelaskan para ulama. Jadi kasroh yang ada pada kolami yang majrur, itu apakah kasrohnya itu adalah tanda i'rob atau dianggap langsung saja sebagai hasil munasabah? Yang benar adalah kolami kasroh yang awalnya memang majrur itu adalah tanda i'rob, tapi kemudian dianggap bermunasabah, walaupun sama-sama kasrohnya, tapi hasil akhirnya itu adalah hasil munasabah dengan ya al-mutakallim. Sampai di sini bisa difahami dulu ya. Apa ada yang perlu disampaikan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini yang penting. Nah, harap diperhatikan. Itulah mengapa isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim, i'robnya bersifat takdiran atau tersembunyi, yang disebut dengan istilah i'rob takdiri. I'rob takdiri. Nanti akan saya terangkan. Saya bacakan dulu ini ya. Nanti kita terangkan insyaallah. Jadi harokat-harokat yang merupakan tanda i'rob isim harus disembunyikan ketika bertemu dengan ya al-mutakallim disebabkan oleh tuntutan munasabah dengan ya al-mutakallim tersebut. Jadi ketika marfu tadi misalnya kolamui, aslinya kan begitu ketika marfu. Nah, domahnya itu harus disembunyikan dulu. Minggir dulu domahnya. Kenapa? Karena harus mengalah beradaptasi dengan ya mutakallim menjadi kasroh. Begitu pula ketika mansub ya kolamai gitu ya, maka fathahnya ini harus disembunyikan dulu, ditakdirkan. Takdir kalau dia tersembunyi. Ya, kenapa? Karena harus bermunasabah beradaptasi dengan kehadiran ya al-mutakallim, yaitu menjadi kasroh. Sehingga isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim itu termasuk isim yang i'robnya bersifat takdiri. Disebut dengan i'rob takdiri. I'rob takdiri itu artinya adalah i'rob yang tersembunyi. Ya, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kita selesaikan dulu bacanya itu tadi ya. Istilahnya adalah istighalul mahalli bi harokatil munasabati. Ya, istighalul mahalli bi harokatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Kalau mau menghafalkan istilah ini ya monggo, tapi kalau mau simpelnya adalah disebut al-munasabah gitu saja. Ya, disebut al-munasabah. Baik. Artinya apa? Ya, harokat-harokat yang ketika bertemu dengan ya al-mutakallim itu semuanya kan harus menjadi kasroh. Ya, semuanya harus menjadi kasroh. Itu disebabkan kalau istilah lengkapnya ya ini istighalul mahalli bi harokatil munasabah. Tapi kalau kita ambil simpelnya juga boleh, disebabkan karena al-munasabah itu saja boleh. Ya, yang dimaksud munasabah itu adalah
menyesuaikan, beradaptasi. Dan yang dimaksud adalah beradaptasi atau menyesuaikan dengan ya al-mutakallim. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang akan saya terangkan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan i'rab takdiri. I'rab takdiri. Materi ini tidak ada di kitab ini, di modulnya maksudnya. Maka antum harus bisa mencatat sendiri ya, bisa dicatat sendiri. Siapa tahu nanti keluar di imtihannya juga. Imtihan berikutnya berarti ya, karena ini pelajaran 11. Nanti imtihannya pekan depan, insya Allah materinya dari dars 1 sampai dars 10. Baik. Mau diperhatikan, saya terangkan apa itu yang dimaksud dengan i'rab takdiri. I'rab ya ditinjau dari segi tampak atau tersembunyinya itu terbagi menjadi dua. Ada i'rab lafzi dan i'rab takdiri, lawannya itu. Jadi i'rab lafzi lawannya adalah i'rab takdiri. Apa itu i'rab lafzi? Adalah i'rab yang tanda-tanda i'rabnya itu terlihat secara lafadz. Terlihat secara lafadz. Ya. Nah, misalnya pada isim mufrad, ya, isim mufrad, misalnya al-qalamu. Al-qalamu itu marfu'nya dengan apa? Dengan doma. Kenapa? Dan ini dinamakan i'rab lafzi. Kenapa? Domahnya terlihat. Baik ditulis ya boleh, diucapkan ya boleh. Itu namanya lafzi. Ketika mansub, mansubnya dengan fathah, al-qalama. Diucapkan fathahnya ya boleh, ditulis ya boleh. Ini namanya i'rab lafzi. Ketika majrur, majrurnya dengan kasroh, al-qalami. Ya. Ini namanya i'rab lafzi. Kenapa? Karena kasrohnya itu kalau kita ucapkan ya boleh, ditulis ya boleh. Itu namanya i'rab lafzi. Ya. Begitu pula misalnya pada isim mutsanna. Isim mutsanna marfu bil alif. Misalnya thalibani, 2 murid. Mana tanda i'rabnya? Alifnya itu. Alifnya itu boleh kita ucapkan dan memang ya diucapkan dan tertulis. Terlihat secara lafadznya. Itu namanya i'rab lafzi. Ya. Misalnya pada al-asmaul khamsah yang kemarin baru kita pelajari, misalnya marfu dengan wawu abuka. Wawunya terlihat pada lafadznya, tertulis dan diucapkan. Nah, ini namanya i'rab lafzi. Atau pada al-ismul ladzi la yansharif, misalnya Ibrahimu. Marfu'nya dengan dhamma. Dhammahnya itu ada pada lafadznya, baik secara tertulis maupun terucap. Intinya, i'rab lafzi adalah i'rab yang terlihat secara lafadz, tidak hilang, tidak tersembunyi. Nah, gitu ya. I'rab yang terlihat secara lafadz, tanda-tandanya itu. Nah, baik ketika marfu ya terlihat secara lafadznya, ketika mansub ya terlihat secara lafadznya, dan ketika majrur juga terlihat secara lafadznya. Terlihat secara lafadz itu maksudnya apa? Ya ditulis, ya diucapkan, bisa. Gitu ya. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang untuk menampakkannya baik secara tulisan maupun ucapan. Itu namanya i'rab lafzi. Nah, lawannya adalah i'rab takdiri. Yaitu i'rab yang terjadi pada lafadz-lafadz yang istilahnya itu i'rabnya nanti tidak terlihat. Ya, misalnya dikatakan marfu'nya dengan dhammah, tapi dhammahnya enggak terlihat. Tidak boleh diucapkan dan juga tidak boleh ditulis. Misalnya dikatakan mansubnya dengan fathah, tapi fathahnya juga begitu, enggak boleh terlihat baik secara tulisan maupun ucapan. Ya. Bersifat takdiri, bersifat tersembunyi. Takdiri itu artinya tersembunyi. Begitu pula ketika majrur dengan kasroh misalnya ya,
tapi kasrohnya itu tidak boleh terlihat baik secara tulisan maupun ucapan. Ini namanya i'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri itu terjadi pada 3 tempat. Nah, ini yang perlu ditulis mungkin ya. Terjadi pada 3 tempat, yaitu pada isim maksur, yang pertama, yang kedua pada isim mankus untuk i'rab marfu dan majrurnya, dan yang ketiga terjadi pada isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Makanya tadi saya review dulu ya masalah isim maksur dan isim mankus karena ada kaitannya ini. Ya, untuk mengingatkan kembali. Sekali lagi saya ulang. I'rab takdiri itu terjadi pada 3 tempat. Yaitu pertama terjadi pada isim maksur, 2 terjadi pada isim mankus, dan yang ketiga terjadi pada isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Nulisnya harus begitu lengkap. Isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Gitu. Sekarang kita terangkan satu persatu. Yang pertama adalah isim maksur. Nah, tersembunyinya i'rab itu ada sebabnya masing-masing. Ada sebab-sebab yang menjadikan tanda-tanda i'rab itu, atau lebih simpelnya disebut dengan i'rabnya begitu ya, itu tidak boleh ditampakkan sehingga bersifat takdiri. Untuk isim maksur mungkin bisa ditulis sebabnya adalah at-ta'adzur. Ditulis begitu saja. At-ta'adzur. At-ta'adzur itu ya semacam udzur. Jadi artinya orang Arab itu merasa udzur, merasa apa ya? Ada udzur untuk menampakkan tanda-tanda i'rab yang ada pada isim maksur. Makanya tadi isim maksud kan semua harokatnya muqaddarah. Nah, muqaddarah itulah yang dimaksud dengan takdiri ini. Ya, nah, makanya tadi yang misalnya isim maksur munsharif kan i'rabnya marfu bil dhammah al muqaddarah, mansub bil fathah al muqaddarah, majrur bil kasrah al muqaddarah. Kemudian isim maksur yang ghairu munsharif marfu bil dhammah al muqaddarah, mansub bil fathah al muqaddarah, majrur bil fathah al muqaddarah. Semua harokat yang ada pada isim maksur itu bersifat muqaddarah sehingga semua i'rab dari isim maksur itu bersifat takdiri, masuk kategori i'rab takdiri. Itulah mengapa tadi dikatakan i'rab takdiri itu terjadi pada 3 tempat. Yang pertama adalah pada isim maksur, ya ini maksudnya. Berlaku secara mutlak kalau isim maksur. Begitu ya? Baik. Sebabnya apa tadi? At-ta'adzur. Cara nitanya enak kalau misalnya kita buat akal-akalan gitu ya. Kalau sama-sama berbunyi ur-ur gitu. Ya, isim maksur at-ta'adzur. Nah, gitu cara nitanya ya. Nanti barangkali keluar di ujian misalnya apa sebab i'rab takdiri yang ada pada isim maksur? Pertanyaannya begitu. Dijawab simpel saja, at-ta'adzur itu sudah betul. Ya. Dijawab secara simpel saja. At-ta'adzur. Baik, itu yang pertama, yaitu terjadi pada isim maksur. Yang kedua adalah terjadi pada isim mankus. Terjadi pada isim mankus. Sebabnya adalah as-saqlu, pakai qaf. Kalau ditulis dengan bahasa Indonesia, huruf abjad, pakai i ya. Jadi tulisannya itu saqlu pakai ts karena huruf ta dari kata saqilun artinya berat. Ya, ts a kemudian t kemudian lu ya saqlu. As-saqlu. Jadi tulisan as-saqlu itu ats kemudian dikasih strip kemudian tsa lu as-saqlu. Yaitu artinya berat. Ya, rasa berat. Nah, artinya apa? Pada isim-isim mankus itu orang Arab merasa, ya mohon maaf istilahnya itu lidahnya merasa takel, merasa berat
untuk menampakkan harokat-harokat dalam kondisi marfu dan majrur saja. Ya, tadi kan i'rabnya isim manqus kan gitu kan. Marfu bidhammah al-muqaddarah, kemudian mansub bil fathah, majrur bil kasroh al-muqaddarah. Berarti yang bersifat takdiri hanya pada apa? Marfu dan majrur saja. Untuk yang mansub pada isim manqus itu tidak bersifat takdiri, tapi bersifat lafzi. Kenapa? Karena fathah yang ada pada isim manqus yang merupakan i'rab mansub itu boleh ditampakkan baik secara tulisan maupun ucapan boleh diucapkan. Bisa dipahami ya? Baik, insyaallah. Jadi sekali lagi, yang kedua terjadi pada isim manqus. Ya, terjadi pada isim manqus, tapi itu pun terjadinya hanya pada marfu dan majrurnya saja. Adapun yang kondisi mansub, maka tidak bersifat takdiri melainkan lafzi. Kemudian sebab terjadinya adalah at-taqlu. Ya, isim manqus itu sebab i'rab takdirinya adalah at-taqlu, yaitu rasa berat untuk menampakkan harokatnya. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sedang kita bahas ini, terjadi pada isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Sebabnya apa? Kalau isim maksud tadi at-ta'adur, isim manqus adalah at-taqlu. Kalau yang ketiga ini, isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim, sebabnya adalah al-munasabah. Ya, silakan ditulis begitu boleh. Atau kalau mau yang versi lengkap yaitu tadi, istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Ya, atau simpelnya saja juga boleh al-munasabah. Tapi kita harus memahami apa yang dimaksud dengan al-munasabah ini, yaitu menyesuaikan dengan harokat, maksudnya menyesuaikan dengan ya al-mutakalim dengan cara berharokat kasrah. Jadi semua harokat apakah itu dhammah atau fathah, ya bahkan kasrah gitu ya, itu semuanya nanti harus beradaptasi menyesuaikan dengan ya mutakalim dengan cara menjadi kasrah. Sehingga harokat-harokat yang asli yang merupakan tanda i'rabnya itu disembunyikan, ditakdirkan, ya sehingga masuk kategori i'rab takdiri. Contohnya tadi misalnya pena saya baru, pena saya baru, kolami jadidun. Kolami itu kedudukannya sebagai mubtada, mubtada itu marfu. Sehingga bunyi aslinya adalah kolamui, harusnya begitu. Ya, dengan domah, kolamui jadidun. Tapi domahnya itu harus ditakdirkan, ya, karena harus bermunasabah dengan ya al-mutakalim, sehingga masuk kategori i'rab takdiri. Gitu ya, bisa dipahami? Jadi nanti ya kita sudah mendapatkan ilmunya. Apa itu i'rab lafzi, apa itu i'rab takdiri. I'rab takdiri itu 3 itu saja. Yaitu isim maksur, isim manqus, dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Demikian. Ada yang perlu disampaikan, monggo silakan. Kalau tidak ada, sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Monggo silakan. Kalau untuk penggunaan ya al-mutakalim ini, misalnya tadi kolami jadidun, itu dengan ya al-mutakalim itu apakah dia otomatis menjadi makrifah, Ustaz? Baik, ya. Kolami itu konsepnya apa, Pak Murtaji? Kolami. Idhofah. Idhofah, baik. Ya. Dan sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan mudhof itu ma'rifah atau nakirah, Pak Murtaji. Bagaimana caranya waktu itu, Pak Murtaji? Bagaimana cara mengetahui mudhof itu ma'rifah atau nakirah?
Mengingat mudhof itu caranya dibuang alif lam dan tanwinnya. Sehingga secara kasat mata tidak bisa diketahui ma'rifah atau nakirohnya karena memang nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya. Terus bagaimana waktu itu Pak Murtaji? Cara mengetahui mudhof itu ma'rifah atau nakiroh? Mudhof ilaihnya Dengan cara melihat mudhof ilaihnya. Ya, melihat mudhof ilaihnya. Kenapa? Karena ada kaidah. Ya, mudhof kepada ma'rifah, maka mudhof itu dihukumi ma'rifah. Mudhof kepada nakiroh, maka mudhof itu dihukumi nakiroh. Nah, sekarang kata kolam di situ idhofahnya kepada apa, Pak Murtaji? Kolam itu tadi. Ya mutakalim. Kepada ya al-mutakalim. Ya al-mutakalim tadi termasuk apa? Domir, ya. Termasuk domir. Nah, domir itu ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Ma'rifah. Sudah kita pelajari ya. Beberapa kategori ma'rifah, salah satunya adalah domir. Domir itu mau model kayak apa saja, itu sudah ma'rifah secara datnya. Mau domir munfasil, mau domir mutasil, ya. Semua domir itu ma'rifah. Begitu pula dengan yang mutakalim, itu adalah domir, berarti dia ma'rifah. Kalau begitu, kolamnya ma'rifah atau nakiroh, Pak Murtaji? Karena diidhofahkan ke apa ma'rifah jadi ma'rifah Ustaz. Betul. Gitu kan? Jadi ya benar otomatis menjadi ma'rifah. Tapi kita harus tahu ya, ma'rifahnya itu kenapa gitu kan? Jangan sampai otomatisan gitu ilmunya ya. Tapi harus dirunut dulu, kenapa kok jadi ma'rifah gitu kan? Ya karena idhofah kepada domir. Ya, domir itu ma'rifah secara datnya sehingga kolamnya itu ikut ma'rifah. Gitu kan? Baik, insyaallah. Ada lagi yang perlu disampaikan? Baik, jika tidak ada, sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Pelajaran 11 ya. Pelajaran 11. Di situ ada semacam prosa ringan begitu ya, ada beberapa paragraf. Ya, judulnya Baiti. Baiti berarti artinya apa Pak Eri? Baiti. Rumahku Ustaz. Rumahku, baik. Makanya ada istilah Baiti Jannati. Ya. Rumahku, surgaku. Majelisnya ibu-ibu itu namanya Baiti Jannati. Rumahku, surgaku. Baik. Moga dibaca paragraf yang pertama dengan Pak Anton. Moga Pak Anton. Sampai kata sogirotun nanti bacanya. Moga. Hada baiti. Yeah. Baiti amamal masjidu. Baiti. Sebentar, baiti. Pak Anton, pelan-pelan. Amama itu apa, Pak Anton? Di depan. Lagi, amama itu termasuk apa? Lafaz apa itu? Amama. Memang artinya di depan, tapi dia termasuk lafaz apa? Termasuk lafaz apa, Pak Anton? Dorof. Oke, termasuk dorof. Nah, berarti al-masjidnya itu sebagai apa istilahnya Pak Anton? Madruf. Madruf, betul. Madruf i'rabnya apa Pak Anton? Mengikuti Madruf i'rabnya apa? Banyak-banyak dibaca ya Pak Anton. Ilmunya sudah tertuang semuanya di modulnya dan kita sampaikan ya, semuanya sudah ada.
Dorob, madrub. Nah, madrub itu irobnya selalu majrur. Ya, Pak ya. Madrub itu irobnya majrur. Jadi al-masjidnya itu majrur. Moga diulang lagi. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Yeah. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Baik, leres. Nah, sekarang moga diartikan. Ini rumahku. Rumahku di depan masjid. Rumahku indah. Di dalamnya ada hadiko taman. Di dalamnya ada taman kecil. Betul, khair insyaallah. Hadikoh bisa artinya taman, boleh juga diartikan kebun, ya, disesuaikan konteksnya. Kalau di dalam rumah ya berarti taman. Masa di dalam rumah ada kebun. Baik, insyaallah. Kemudian dibaca berikutnya dengan Don Sutisna, monggo. Ustaz. Hadhihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Baik, cukup. Moga diartikan. Sudah betul bacanya. Ini kamarku. Di dalamnya ada nafidatu apa ya? Jendela. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Baik. Ini tempat tidurku dan ini kursiku dan ini mejaku. Baik, khair insyaallah, mabrur. Berikutnya Haris, monggo Haris dibaca. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafidatu ghurfati maftuhatun. Baik. Monggo diartikan. Jamku dan penaku dan bukuku di atas meja dan tasku di bawah meja, jendela kamarku terbuka. Baik, mabrur insyaallah, khair. Berikutnya Pak Budi, monggo Pak Budi. Hadihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu akhi. Ghurfatu Apa Pak? akhi Watilka apa? wa tilka ghurfatu akhi. Ghurfatu akhi. Ngapunten monggo diulang lagi nggih. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ukhti, baik betul. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Nggih, baik cekap. Monggo diartikan dulu. Ini kamar saudaraku. Ini kamar saudara laki-lakiku. Dan itu kamar saudara perempuanku. Kamar saudara laki-lakiku besar dan kamar saudara perempuanku kecil. Baik, khair insyaallah. Berikutnya dengan saudara Rahmat Saputra, monggo. Ghurfatu ukhti amama ghurfati. Yang mana tadi? Ghurfatu akhi ya. Oh ya. Bila lagi Bapak. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Betul, cukup. Moga diartikan dulu. Kamar saudaraku di depan kamarku. Betul. Kamar saudara perempuanku di depan matbakhi dapur. Dapur.
Ya, khair insyaallah. Nggih, betul. Di depan dapur. Mabruk. Berikutnya Pak Asrul, monggo Pak Asrul. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Su'adu, baik, nama perempuan Su'ad. Jadi tidak ditanwin ya. Monggo diartikan. Aku mempunyai satu apa itu? Aku memiliki saudara satu atau satu saudara. Satu saudara, namanya Usama. Dan aku mempunyai saudara perempuan satu, namanya Su'adu. Su'ad. Oke, Su'ad, baik. Berikutnya dengan Pak Muslihuddin, monggo silakan. Monggo Pak. Monggo Pak Muslihuddin belum dinyalakan. Baik. Wali ukhtun wahidatun. Sampun itu bawahnya. Abi wa umi itu monggo. Abi wa umi fitilkal ghurfatil kabiratu. Al-Kabiroh kedudukannya sebagai apa, Pak? Al-ghurfatu fitilkal. Monggo diartikan dulu. Monggo. Ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku di dalam kamar itu yang besar. Kamar yang besar itu. Kamar yang besar di itu. Dalam baik. Kamar besar. Nah, Al-Kabiroh kalau begitu sebagai apa kedudukannya? Fitilkal kabirati. Tunggu dulu. Di dalam kamar yang besar itu. Maaf manut ya. Iya, sebagai apa Al-Kabirohnya? Di dalam kamar yang besar itu. Oke. Sebagai apa? Na'at. Baik, sebagai na'at dari al-ghurfah, ya. Ya, na'at. Nah, tadi al-ghurfahnya kan majrur, Pak Muslihuddin, ya. Fi tilkal ghurfati, berarti al-kabirohnya juga ikut majrur. Tadi kan jenengan bacanya al-kabiratu. Moga diulang lagi bacanya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Baik. Pertanyaan berikutnya, al-ghurfati majrurnya kenapa, Pak Muslihuddin? Karena dia madrub, Ustaz. Madrub. Madrub itu artinya apa? Kenapa, Pak? Madrub. Madrub itu artinya apa? Ya. Madrub itu artinya terkena dorof. Terkena dorof. Dorof. Oke. Nah, dorofnya mana di situ? Kalau tilka berarti dia Ustaz ya. Bukan madrub berarti. Oke. Itu tidak ada dorofnya, Pak. Okay? Baik, cukup dulu Pak Muslihuddin, monggo di-mute dulu. Pak Geri mungkin bisa membantu menjawab, Pak Geri. Al-ghurfati itu majrurnya kenapa, Pak Geri? Karena ada huruf apa jerfi itu, Ustaz. Ada huruf jerfi. Baik. Setuju dengan saudara Ian? Setuju dengan Pak Geri? Al-ghurfati majrur karena ada fi. Betul Ustaz, cuma kurang detail penjelasannya. Kurang detail. Gimana detailnya? Ya, al-ghurfatu itu sebagai mubdal dari tilka.
Sebagai dari badal, tilka. sebagai badal dari tilka ya. Ya, terus? Tilka terkena fi, jadi dia majrur. Ya. Dan kedudukan badal harus sesuai dengan mubdalnya. Baik. Berarti al-ghurfah itu kalau ditanya majrurnya kenapa? Karena sebagai badal dari tilka. Badal dari tilka, bukan karena terkena huruf jar. Iya. Begitu Pak Geri ya. Nah, Ya, harap diingat, huruf jar itu selalu mengenai yang terdekat dengannya. Nggak bisa melompat. Jadi fi di sini mengenai tilka, bukan mengenai al-ghurfah. Nah, gitu. Jadi harus dirunut dulu. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya al-ghurfah majrurnya kenapa? Karena dia sebagai badal dari tilka, tilka itu sebagai mubdal, mubdalnya terkena huruf jar fi sehingga majrur posisinya. Ya, sehingga al-ghurfahnya juga ikut majrur. Begitu ya? Iya, Ustaz. Seperti itu ya, Pak Muslihuddin juga ya. Jadi harus dianalisis berdasarkan konsep-konsepnya. Ilmunya semuanya sudah diberikan ya. Pokoknya kalau menjawab suatu pertanyaan yang kaitannya dengan i'rab atau apa, ya, segera dicari konsep-konsepnya apa, gitu ya. Konsep natman utkah, atau konsep badal mubdal, atau konsep ya idhofa, atau mubtada khobar dan lain sebagainya. Dicari dulu konsep-konsepnya, gitu ya. Baik, insyaallah. Iya, Ustaz. Terus. Untuk yang kalimat terakhir itu tidak perlu kita baca. Langsung kita masuk ke latihan yang pertama. Ya. Kita baca dulu. Pada latihan pertama ini nantilah kita akan ya membahas tentang konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Cuma penjelasannya panjang lebar. Jadi penjelasan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita baca saja dulu ya latihan 1. Mungkin bisa ditulis di situ, ya, di latihan 1 itu membahas konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Supaya nanti kita tahu, oh di sini loh mulai diterangkan tentang konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Sekarang kita baca saja dulu. Yang pertama dengan Aulia, silakan Aulia, mau dibaca. Ya Ustaz. Man fi hadal baiti fihi hamidi. Nah itu bacanya fihi hamidun. Oh, hamidun. Tidak apa-apa, kita maklumi karena belum dipelajari. Jadi hamidun itulah mubtada muakhar. Namanya mubtada mau di depan, mau di belakang, ya, mau nyungsep dimanapun. Mubtada itu selalu marfu. Ya, Aulia ya. Namanya mubtada itu mau dia di depan, di belakang, dimanapun tempatnya, mubtada itu selalu marfu. Yang menjadi masalah adalah, iya, hamidun itu sebagai mubtada, namanya mubtada muakhar karena posisinya di belakang. Fihi-nya itu sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu artinya khobar yang dikedepankan. Masalahnya adalah bagaimana sih cara kita mengetahui, mengidentifikasi, oh kalau bentuk yang seperti ini adalah mubtada muakhar dan khobarnya itu khobar muqaddam. Nah itu ada ilmunya. Insya Allah pertemuan berikutnya, oke? Oke, sekarang diulang dulu, monggo. Fihi hamidun. Baik, monggo diartikan sekarang. Siapa di dalam rumah ini? Betul. Di dalamnya ada? Di dalamnya ada Hamid. Baik, insyaallah. Al-Baiti itu majrurnya kenapa, Aulia? Al-Baiti. Karena ini Ustaz, badal mubdal ya, dari posisinya hada. Sebagai apa? Al-Baiti. Al-Baiti sebagai mubdal. Kebalik ya. Badal. Hati-hati nyebut istilah ya. Ya.
badal Ya, badal dari hada. Hada. Hadanya sebagai mubdal terkena Mubdal, huruf jarfi. terkena huruf Sama yang di jarfi. atas tadi ya. Iya, Hasilnya sama yang tadi. Baik. Nah, khairusallah. Yang kedua dengan Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Mada fil hakibati fiha kitabi wa kolami wa daftari. Baik, monggo diartikan. Apa yang ada itu di apa yang yang ada di dalam tas, di dalamnya ada kitabku, pulpenku, dan buku catatanku. Buku tulisku. Nah. Monggo silakan. Baik, fiha kitabi. Nah, kitabi itu sebagai mubtada muakhir, fiha itu sebagai khabar muqaddam. Sehingga kitabi itu aslinya adalah kitabui, aslinya begitu ya, dengan dhamma. Kitabui. Cuma karena kemudian bersambung dengan ya al mutakalim, maka menyesuaikan bermunasabah tadi ya menjadi kasroh. Begitu. Yang nomor 3 dengan Pak Ahmad Bahaudin, monggo silakan. Ustaz. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Betul, monggo diartikan. Siapa yang ada di dalam mobil? Di dalam mobil ada di dalamnya ada bapakku dan ibuku dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Betul, khair insyaallah. Fiha abi, nah abi itu juga sebagai mubtada muakhir, fiha sebagai khabar muqaddam. Sehingga abi itu aslinya adalah abwi, aslinya begitu. Ada domahnya. Cuma domahnya kemudian bermunasabah dengan ya al mutakalim menjadi kasroh. Seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nomor 4 dengan Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo. Man fi masjidil jamaati. Jami'ah, bukan jamaah. Jami'ah. Jami'ati al jami'atil ana. Betul, ana. Ma fihi ahadun. Ahadun, betul. Baik. Siapa di masjid kampus. Siapa di masjid kampus al-ana sekarang? Sekarang. Ma fihi ahadun. Ma itu tidak ada. Tidak ada di dalamnya. Dalamnya seorang pun. Orang pun, satu pun ya. Baik, insyaallah. Terakhir nomor 5 dengan Pak Amiruddin. Moga Pak Amiruddin. Santai Pak Amiruddin. Nyimak tak buatan Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Oh iya. Gak nyimak berarti Pak Amiruddin. Gak tahu aja berarti. Nanti panitianya menegur ya. Panitianya menegur nanti. Air salah terang. Air salah. Aduh. Dengan amin saja amin. Moga amin. Nomor 5 amin. Man fi hadhil ghurfati fihal mudirun. Sudah ada alif lamnya amin. Fihal mudirun. Ya, jangan serahkan untuk Pak Firman. Kalau sudah di alif lam nggak boleh ditanwinnya. Baik, moga diartikan. Siapa yang ada di dalam
kamar ini Di dalamnya ada di dalamnya ada kepala sekolah. sekolah. Berarti ghurfa itu diartikan ruangan ya, bukan kamar. Karena kalau kepala sekolah berarti di sekolah. Sekolah itu ya berarti ruangan, bukan kamar. Ya. Ghurfa itu bisa artinya kamar, bisa artinya ruangan. Jadi dilihat konteksnya. Baik, untuk yang poin 2 tidak usah dikerjakan itu ya. Itu hanya soal hiburan. Alhamdulillah. Dipersiapkan materi-materinya dipelajari. Ya, mulai dari pelajaran 1 sampai 10. Ya. Nanti imtihannya itu lebih pendalaman materi-materi atau teori-teori. Ya, lebih pada pendalaman teori-teori. Ya, nanti tipe imtihannya itu macam-macam. Ya, ada yang bersifat pendalaman teori, ada yang bersifat praktek, ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya macam-macam. Ya. Untuk imtihan yang kedua nanti insya Allah lebih pada pendalaman teori-teori. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan. Afwan Ustaz. Oke, monggo. Di dalam contoh latihan nomor 3 tadi, itu kan fiha abi Ustaz ya. Fiha itu kan apa namanya khobar muqaddam dan abi kan mubtada muakhar ya Ustaz. Mubtada muakhar, Nah, terus yang wa ummi wa akhi wa ukhti itu apakah disebut mubtada juga atau ada istilah lain Ustaz? Betul, itu disebut maktuf. Maktuf karena ada alat atofnya nggih, wawu itu nggih. Oh, gitu Ustaz. Namanya maktuf itu i'rabnya disamakan dengan maktuf alaihinya. Maktuf itu ada 3 unsur, ada maktuf, ada alat atof, ada maktuf alaihi. Maktuf alaihi itu adalah lafadz yang dijadikan tempat pengatofan. Yaitu lafadz yang pertama kali disebutkan, ya. Itu nanti namanya maktuf alaihi. Dalam hal ini maktuf alaihinya adalah abi. Kemudian ada atof, atof itu alatnya. Kita tidak boleh bersembarangan menyebut istilah maktuf kalau tidak ada alat. Ya, namanya maktuf nanti harus ada buktinya. Apa buktinya? Alat atof. Yang utama ada 3, wa, au, dan tsumma. Dan ada beberapa atof yang lain. Tapi yang utama 3 itu. Wa, au, dan tsumma. Nah, ini ada alat atofnya. Berarti ini adalah maktuf. Kemudian maktufnya adalah ummi, akhi, ukhti itu semuanya sebagai maktuf. Ya, sebagai pihak yang diatofkan kepada abi. Begitu Pak Agus Lim ya? Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Memang atof itu belum dibahas pada jilid 1. Ya, tapi tidak apa-apa kita berikan wawasannya. Baik, moga ada lagi yang perlu disampaikan. Cukup ya? Baik. Sepertinya sudah pada fokus ke imtihan. Baik, kalau begitu kami akhiri dulu majelis untuk malam hari ini ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.